Saudara, Anda masih bersama kami di Tokoh Kita dan kali ini kami sudah beralih, kami diajak Pak Yusuf Kalla untuk bisa berbincang di halaman samping rumah dinasnya. Suasananya cukup asri, di belakang ada itu ayam tuh. ayam kate, kemudian ada Pak, bunga-bunga anggrek ya Pak ya. Ya. Kalau ayam siapa Pak yang ini yang hobi suka? Putra saya suka binatang-binatang, suka binatang-binatang. ayam. Malah dia punya harimau. Oh, di mana Pak? Oh, dulu. Oh. Tapi semua hampir rumah saya di Makassar penuh dengan binatang karena saya tinggal di Makassar. Oke. Kalau ini Pak, anggrek Bu Mufidah. Ya. Bu Beliau punya Mufidah. kebun anggrek di Bogor, punya kebun di Makassar. Dia pernah ketua anggrek se-Indonesia kan. Pak, kalau kita berbicara Pak Yusuf Kalla, Pak JK selalu tidak pernah lepas dari Bu Mufidah Kalla. Saya kadang kalau melihat Bu Mufidah Kalla itu adalah seorang istri yang bisa mengambil peranan dengan tepat mengiringi karir Pak JK. Bukan orang yang terlalu pasif, namun juga orang yang menurut saya bisa paham peranannya sejauh mana yang bisa beliau lakukan. Apa yang kalau Pak JK untuk berbicara tentang Bu Mufidah Kalla, apa yang menurut Pak JK yang paling menarik istimewa dari Bu Mufidah, Pak? Ya, kesederhanaannya sejak dulu gitu. Jadi memang tidak berlebihan sama sekali. Apakah waktu zaman saya pengusaha, di zaman pemerintahan, ya seperti Ratna katakan, dia menempatkan diri sebagai apa adanya, tidak berlebihan, tidak kurang juga, gitu. Dan memahami tugas-tugas saya. Memahami lah berarti kata tidak pernah mencampuri. Pernah nggak Pak, Bapak pada saat di posisi sangat sulit, mungkin terdesak atau pernah banyak kritikan, Bu Mufidah kemudian menanyakan atau mungkin memberikan masukan-masukan? Oh ya, tentu ada juga seperti itu. Kalau ada peristiwa atau ada masalah, tentu juga untuk mendoronglah penyelesaian yang baik atau solusi-solusi ya, mendorong juga seperti itu. Tapi tidak mencampuri seperti kata kenegaraan dicampuri tidak sama sekali. Kalau ngobrol sama Bu Mufidah lebih sering ngobrol apa Pak? Tentang keluarga, tentang anak cucu, tentang hal-hal sehari-hari. Jadi lebih banyak ngobrol-ngobrol seperti itu. Tapi kalau untuk urusan kenegaraan mungkin sama Bapak ingin tidak. istirahat dulu. Anda sekali tidak. Pak, kalau tadi kan Bapak mengatakan, wah kelihatannya 2019 saya nggak jadi wapres, saya nggak jadi capres dulu lah, saya ingin istirahat, kan begitu. Tapi kan banyak yang mengatakan nggak mungkin Pak JK itu orangnya bisa istirahat. Ya, bermacam-macam kan istirahat itu. Bermacam-macam kegiatan itu. Waktu saya 5 tahun berhenti, ya, sampai 2009. Itu saya juga, kegiatan saya kadang-kadang lebih padat lagi, ngurus Palang Merah, ngurus Dewan Masjid, memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak yang bisnis. Saya tidak ikut bisnis lagi, tapi saya memberikan nasihat, arahan-arahan. Itu juga kesibukan luar biasa. Belum lagi kemasyarakatan, diminta kuliah di mana-mana. Bukan hanya di sini, di internasional. Diminta ikut hadir konferensi-konferensi ini. Jadi itu juga tidak berarti saya istirahat total dalam arti kata. Cuma istirahat dari sisi tugas kenegaraan. Kebayang nggak Pak, 2019 itu Bapak besok akan aktif di mana? Ya, tetap saya masih ketua PMI, saya masih ketua Dewan Masjid, saya masih ada keluarga yang di bisnis, tentu saya ingin lihat-lihat, bukan campurin lagi. Juga lihat-lihat tapi nggak mau dicampuri ya Pak? Ya. Okay. Dan banyak pihak yang universitas. Jadi saya ingin ya tetap di masyarakat, mungkin pada waktunya mengajar, dalam arti kata seminar-seminar. Itu penuh sekali acara saya pada waktu itu. Itu 5 tahun lalu, 3 tahun lalu. Mungkin 2019 walaupun Bapak tidak lagi di pemerintahan, tapi mungkin kesibukannya akan sama seperti itu. Ya, seperti itu. Okay. Jadi tidak berarti istirahat tinggal di rumah, tidur-tiduran, enggak. Kelihatannya bukan Pak JK banget ya Pak ya? Iya. Pak, Bapak kan putra ada sekitar 6 ya Pak ya? Putra? 5. 5 ya Pak ya, 5. Kemudian cucu sekarang masih 10 15. atau? Oh sudah 15 ya Pak ya, baik. Apa Pak bedanya mendidik generasi zaman dulu dengan generasi zaman now? Kan pasti cucu-cucu sekarang tingkahnya sudah beda-beda.
Ya sekarang kadang-kadang informasi dia lebih cepat tahu dari kita. Jadi kita tidak bisa lagi mengajar ABC begini. Lebih banyak kasuistis begitu. Karena informasi anak-anak muda sekarang ini jauh lebih banyak. Dan kadang-kadang juga kita tidak paham cara berpikir anak muda sekarang. Dan bisnis juga berubah, dia punya polanya. Apa yang kemudian Pak JK lakukan untuk bisa menyesuaikan, tetap bisa berkomunikasi, bisa hubungan keluarga tetap hangat? Ya. Karena sekarang godaannya gadget tuh pasti gitu terus, Pak. Ya kadang-kadang justru saya belajar dari cucu saya. Gimana nih caranya kalau kita cari informasi begini atau apa? Mereka lebih tahu dari saya kadang-kadang. Ya caranya tentu menyesuaikan diri, mempelajari juga. Tapi kita tidak lagi capek untuk juga memberikan pelajaran kepada anak dan cucu, karena dia bisa belajar sendiri. Nah, Pak Google siap selalu untuk tiap 24 jam untuk menanyakan sesuatu. Jadi tidak lagi zaman dulu ya segala sesuatunya mungkin dia tanyakan apa. Sekarang tidak lagi. Nilai terpenting apa yang ingin Bapak tanamkan kepada putra-putri Bapak dan keluarga Bapak? Karena keluarga saya keluarga bisnis tentu dan mandiri. Tentu nilai-nilai kejujuran, nilai kepercayaan dan bekerja keras itu yang selalu tidak lepas daripada inti daripada pembicaraan kita apabila ada sesuatu perlu dibicarakan. Jadi Bapak selalu menginginkan agar jangan pernah lelah untuk bekerja keras. Iya, iya. Pak JK itu selalu identik dengan kerajaan bisnisnya luar biasa. Mesti kadang kalau saya ke Makassar, itu punyanya Pak JK, ini punya Pak JK begitu. Walaupun dikatakan bahwa sekarang saya sudah nggak pegang bisnis itu lagi. Nah, pasti banyak yang mengatakan, wah Bapak ini menang proyek dan lain sebagainya karena Pak Yusuf Kalla adalah wakil presiden atau orang pemerintahan. Apa tanggapan Bapak? Bisnis keluarga saya mungkin yang ada hubungannya dengan pemerintah tidak lebih daripada 20%. Itu apa Pak? Yang bisnis? Yang bisnis umum, katakanlah jalan tol mungkin Pak? Yang hubungannya pemerintah. Ya energi, itu saja. Kontraktor ya ada. Tapi lebih banyak kepada masyarakat, ya otomotif di situ. Persaingannya fair, tidak ada hubungannya dengan pasar pemerintah. Jadi kalau dikatakan bahwa Bapak ada dalam tanda kutip nepotisme untuk menjalankan bisnisnya? Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan kedua memang sering saya berikan, apa kekurangan bangsa ini? Entrepreneurship. Apakah kalau saya di pemerintahan, keluarga saya harus berhenti berdagang, pengusaha? Tentu tidak. Karena di kalangan usaha keluarga mungkin sampai 10.000 orang bekerja. Jadi kita juga bertanggung jawab pada 10.000 bekerja langsung atau tidak langsung. Oke. Tapi Bapak memastikan mereka menjalankan bisnisnya dengan fair. Iya.